Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat saja dan diberi rizki yang lancar. Amin. Jika kalian suka dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe. Channel ini membahas tentang alur cerita film. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Markicol. Ribuan tahun yang lalu, sekitar 965 Masehi, penduduk di daerah Norwegia mendapatkan serangan dari para raksasa Jotunheim. Para raksasa tersebut berniat menjadikan bumi sebagai planet es dan menguasainya. Namun, Odin dan pasukan Asgard turun dari langit dan memukul mundur para raksasa tersebut. Ia menyita pusaka peti es dari pemimpin kaum Jotunheim yang bernama Laufey dan memperingatkannya agar tidak menyerang bumi yang berada dalam perlindungannya. Bapak Odin dan pasukannya pun kembali ke Asgard, sebuah dunia yang gemerlap dan penuh cahaya sekaligus sumber kedamaian bagi alam semesta. Ia tampak menceritakan sebuah kisah kepada dua putranya yang masih kecil, yaitu bocil Thor dan bocil Loki. Bapak Odin juga mengatakan bahwa kelak salah satu di antara mereka akan mewarisi tahta sebagai Raja Asgard. Tetapi mereka berdua terlahir untuk menjadi raja, namun bukan Raja Namprut. Bertahun-tahun kemudian, salah satu putra Odin, yaitu Thor, telah siap menerima penobatannya menjadi raja. Sayangnya, penobatan tersebut harus tertunda karena ada sebuah peristiwa yang terjadi. Beberapa raksasa Jotunheim menyusup ke ruang penyimpanan Asgard dan mencoba mencuri pusaka peti es. Untungnya, penjaga Asgard yang disebut The Destroyer berhasil menghabisi para penyusup tersebut. Akang Thor yang marah mendapati hal tersebut mengatakan agar Bapak Odin menyerang Jotunheim dan memberi kaum raksasa es itu pelajaran. Akan tetapi, Bapak Odin memintanya untuk tetap tenang karena masalah tersebut telah diatasi dan ia akan memerintahkan untuk memperketat penjagaan Asgard. Namun, Akang Thor merasa kurang puas dengan keputusan ayahnya itu. Selama ini, Akang Thor merupakan seorang petarung yang kuat tanpa minum Vitamel. Ia memiliki senjata sebuah pacul es, salah maksud saya palu yang bernama Mjolnir yang telah mengakui dirinya sebagai tuan. Semasa kecilnya, Bapak Odin pernah memberi petua bahwa seorang raja sejati tidak pernah memulai perang, tetapi akan selalu siap untuk berperang. Sayangnya, kekuatan tersebut membuat Akang Thor menjadi gelap sehingga mengabaikan makna sesungguhnya dari nasihat ayahnya itu. Maka, mendapat dorongan dari Loki, Akang Thor bersama rekan-rekannya yang bernama Lady Sif, Volstagg, Fandral, dan Hogun pun pergi ke Jotunheim. Heimdall sang penjaga Bifrost yang merasa kesal karena baru kali itu ada yang lolos dari pengamatannya dan berhasil menyusup ke Asgard pun bersedia mengirim mereka untuk mencari tahu. Thor dan rekan-rekannya sampai di Jotunheim dan menanyakan perihal penyusupan kaum raksasa kepada Laufey. Namun, Laufey malah mengatakan bahwa dia ada banyak pengkhianat di Asgard sendiri. Ia juga meremehkan dan memancing emosi Akang Thor sehingga memulai pertengkaran. Meski Akang Thor dan kawan-kawan adalah pejuang-pejuang tangguh, mereka tetap kewalahan menghadapi para raksasa es yang jumlahnya berkali-kali lebih banyak. Akhirnya mereka pun terkepung dan Bapak Odin sendiri turun ke Jotunheim untuk menengahi konflik tersebut. Bapak Odin meminta maaf kepada Laufey atas perbuatan putranya yang bodoh. Tetapi Laufey menganggap kejadian itu sebagai permulaan perang di antara mereka. Sekembalinya mereka di Asgard, Bapak Odin memarahi Akang Thor karena telah bertindak gegabah. Akan tetapi, Akang Thor merasa tidak terima dan menentang Bapak Odin. Bahkan, Thor menganggap Bapak Odin mulai lemah dan menjadi pengecut. Mendengar hal itu, Bapak Odin benar-benar marah. Ia mengambil Mjolnir sekaligus kekuatan Akang Thor dan melemparkan keduanya ke bumi. Sebelumnya, Bapak Odin sempat memantrai Mjolnir sehingga hanya seseorang yang memiliki karakter dan kualitas yang layak yang dapat menggunakannya. Akang Thor jatuh ke bumi dan mobil Mbak Jane Foster tanpa sengaja menabraknya. Sementara Mbak Jane dan timnya membawa Akang Thor ke rumah sakit, Mjolnir mendarat di tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Keesokan harinya, Darcy menemukan fakta bahwa pria yang mereka tabrak, yaitu Akang Thor, jatuh bersamaan dengan terjadinya badai aurora aneh yang mereka temui. Maka, Mbak Jane dan timnya pun bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Akang Thor. Di sisi lain,
seorang warga sipil menemukan keberadaan Mjolnir yang kemudian mengundang banyak orang untuk mencoba mengangkatnya. Lalu, agen Phil Coulson dari SHIELD tiba di tempat itu. Ia segera mengamankan lokasi dan area jatuhnya Mjolnir serta membangun fasilitas untuk meneliti palu ajaib tersebut. Sementara, Akang Thor yang baru sadar mendapati dirinya berada di tempat asing dan berusaha kabur. Namun, lagi-lagi tanpa sengaja mobil yang dikendarai Jen menabraknya dan membuatnya pingsan. Di Asgard, Loki mengatakan sesuatu kepada rekan-rekan Akang Thor yang justru membuat mereka mencurigai dirinya sebagai pengkhianat. Kemudian, Loki mencoba mencuri pusaka peti es, tetapi Odin memergokinya. Pada momen tersebut, Odin memberitahukan kepada Loki mengenai jati dirinya yang sebenarnya bahwa Loki merupakan putra dari Laufey. Meski Odin menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri dan menyampaikan harapannya terhadap Loki, kecemburuan Loki terhadap Akang Thor telah membutakan matanya. Odin tiba-tiba melemah dan harus berhibernasi untuk memulihkan kekuatannya. Istri Odin yang bernama Frigga merasakan bahwa proses hibernasi Odin kali ini berbeda dari biasanya. Lalu, ia berpesan kepada Loki dan Akang Thor agar tidak putus asa dalam menghadapi masalah yang mereka alami. Sementara itu, di bumi, Akang Thor telah saling mengenal dengan Jen, Darcy, dan Erik. Ia mendengar desas-desus mengenai Mjolnir dan langsung mencari cara untuk mendatangi tempat palu yang pernah menjadi miliknya itu berada. Sebenarnya, Jen ingin membantu Akang Thor, tetapi Erik melarangnya untuk tidak mencampuri urusan orang terlalu jauh. Akang Thor sendiri tidak mempermasalahkan hal itu karena ia sudah berterima kasih mereka bersedia menolongnya selama ini. Maka, mereka pun berpisah jalan. Jen dan timnya kembali ke tempat mereka dan mendapati para agen SHIELD telah menyita semua hasil penelitian mereka. Di Asgard, Lady Sif dan rekan-rekannya hendak mengadukan perbuatan Loki kepada Odin. Tetapi ternyata kini Loki lah yang tengah menduduki tahta sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Setelah kehilangan semua hasil kerjanya, Jen memutuskan untuk membantu Thor menuju tempat Mjolnir berada. Thor menerobos fasilitas dan berusaha mengangkat Mjolnir. Tetapi palu tersebut tidak bergerak sama sekali. Lalu, Loki tiba-tiba muncul di tempat tersebut dan mengabarkan bahwa Odin telah meninggal. Selain itu, Loki juga menyampaikan bahwa saat ini Akang Thor sedang berada dalam masa pengasingannya. Akang Thor yang mendengar hal itu semakin putus asa sehingga para agen SHIELD pun menangkapnya. Loki yang berambisi menjadi Raja Asgard mendatangi Laufey dan merencanakan pembunuhan Odin. Loki berjanji jika ia akan mengembalikan pusaka peti es kepada Laufey jika mereka berhasil membunuh Odin. Sementara itu, Lady Sif dan rekan-rekan Thor tidak menyukai kebijakan-kebijakan Loki sehingga mereka memutuskan untuk pergi menyusul Akang Thor ke bumi. Dari kejauhan, Loki mengamati dan menyadari tindakan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kakaknya itu. Maka, ia pun mengirim destroyer ke bumi untuk membinasakan mereka. Di bumi, Jen berhasil membujuk Dr. Selvig untuk membebaskan Akang Thor. Kini, Akang Thor merasa sangat bersalah atas sikapnya terhadap Odin. Ia pun menyadari kesalahan-kesalahannya dan berniat untuk menjalani masa pengasingannya di bumi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Semakin lama, ia pun semakin akrab dengan Jen dan mulai mencintai wanita itu. Tiba-tiba, rekan-rekannya dari Asgard datang dan menemuinya. Mereka memberitahukan keadaan yang sebenarnya dan membuat Akang Thor menjadi serba dilematis. Belum usai keterkejutannya atas kelicikan Loki, kedatangan destroyer ke tempat itu membuat Akang Thor dan yang lainnya panik. Maka, bersama Jen dan timnya, Akang Thor berusaha mengevakuasi para penduduk sipil di wilayah tersebut. Sementara itu, Lady Sif, Voltek, Fandral, dan Hogun berusaha menghadapi destroyer. Sayangnya, destroyer terlalu tangguh bagi mereka. Namun, Thor yang kini tidak memiliki kekuatan malah berjalan dengan tenang dan menghadapinya. Sambil menatap destroyer, Akang Thor tahu betul bahwa Loki sedang memperhatikannya. Tuh, destroyer tengah menghajar Akang Thor yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya melawan, Akang Thor justru pasrah dan menganggap semua itu sebagai hukuman yang harus ia terima. Ia rela untuk mati jika hal itu bisa membuat orang-orang lain di sekitarnya sekamat. Namun,
Mjolnir tiba-tiba bereaksi dan merasakan kerelaan dalam diri Thor membuat putra dari Odin itu layak untuk menjadi pemiliknya sekali lagi. Maka, ia pun melesat menuju genggaman Thor sehingga Thor pun mendapatkan kekuatan dan senjatanya kembali. Thor pun bangkit dan menghancurkan Destroyer seketika itu juga. Setelah mengucap perpisahan kepada Mbak Jen dan timnya, Akang Thor melihat agen Coulson mendatanginya. Akang Thor setuju untuk menjadi sekutu bagi SHIELD asalkan mereka berjanji untuk mengembalikan semua hasil penelitian dan pekerjaan Mbak Jen Foster. Lalu, ia dan teman-temannya bergegas untuk kembali ke Asgard. Heimdall yang tadinya membeku akibat sihir Loki berhasil membebaskan diri dan mengaktifkan Bifrost untuk membawa Akang Thor dan yang lainnya kembali. Sesampainya di Asgard, Akang Thor dan teman-temannya segera menolong Mas Heimdall yang masih dalam keadaan cedera. Sementara itu, Frigga berterima kasih karena Loki telah menyelamatkan Odin. Loki melanjutkan tipu dayanya dan menyatakan akan menghancurkan Jotunheim. Tetapi Akang Thor tiba-tiba datang dan mengungkap semua kebohongan Loki. Loki yang kesal seketika menghajar Akang Thor dan menuju ke Bifrost. Kemudian, Loki menggunakan Bifrost yang juga bisa berfungsi sebagai meriam penghancur planet untuk melenyapkan Jotunheim. Untungnya, Akang Thor tiba tepat waktu dan bertarung dengan Loki. Setelah membuat Loki tak berdaya, Akang Thor menghancurkan jembatan Bifrost sehingga meriam tersebut kehilangan dayanya. Tindakan itu sangat berisiko karena akan mengakibatkan Akang Thor dan Loki terjebak dalam jurang yang sangat dalam. Namun, Odin yang telah bangun dari tidurnya datang dan meraih tangan kedua anak lelakinya itu. Akan tetapi, Loki melepaskan genggamannya dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam jurang. Beberapa waktu kemudian, Asgard mengadakan sebuah pesta yang meriah untuk merayakan kembalinya Akang Thor dan Odin. Mereka juga mensyukuri segala kekacauan di Asgard telah selesai untuk saat itu. Di sisi lain, Akang Thor menemui Bapak Odin dan menyatakan bahwa dirinya belum siap untuk menjadi seorang raja. Ia masih harus banyak belajar agar menjadi lebih bijaksana. Akang Thor kemudian pergi menemui Heimdall dan menanyakan keadaan wanita yang dicintainya, yaitu Jane Foster. Di sebuah tempat di bumi, Dr. Erik Selvig menerima tawaran Nick Fury untuk bekerja sebagai peneliti dalam SHIELD. Saat itu, film pun berakhir dengan ending yang menggantungkan. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan durhaka kepada orang tua, karena orang tua adalah malaikat bagi kita. Maka jangan sakiti hati orang tua. Saya Sodrun, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.